Baik, pada kali ini saya akan melaksanakan penyuluhan, tetapi saya akan mewawancarai terlebih dahulu. Pak, Ya Pak. izin mengganggu waktunya sebentar. Ya nggak apa-apa, kenapa ya? Sebelumnya dengan Bapak siapa? Oh, saya dengan Bapak Bima, kenapa ya Pak? Oke. Eh, sebelumnya saya akan melakukan penyuluhan, tapi sebelum itu saya akan mewawancarai Pak Bima terlebih dahulu. Baik, kesibukan Bapak seperti apa? Untuk kesibukan saya sebagai petani, paling di sini saya untuk sehari-hari saya cuman di sini berkebun. Nah, saya itu di sini berkebun, menanamnya tuh ada ubi-ubian, terus ada juga kacang-kacangan di sebelah sana. Udah gitu aja sih Pak, paling kesibukan. Jadi begitu. Jadi kesibukan Bapak itu menanam tanaman seperti singkong dan juga kacang-kacangan. Betul Pak. Oke. Baik, untuk waktunya itu dari menanam dan juga panen itu kira-kira kapan itu, Pak? Untuk singkong tuh lumayan Pak, itu bisa 5 sampai 6. Tapi kalau kacang-kacangan tuh biasanya 3 bulan Pak. Oh, jadi ya lumayan lama juga ya, Mas? Betul Pak. Jadi untuk menunggu waktu panen itu berarti memiliki banyak waktu luang gitu ya? Betul Pak. Nah, waktu luang yang digunakan itu biasanya untuk apa? Nah itu saya juga masih bingung Pak, kadang saya cuman kayak ngecek doang kayak tanaman saya itu tumbuh baik apa enggak. Selebihnya saya nggak ngapa-ngapain Pak, paling kayak cuman cross check aja gitu. Oh, seperti itu. Bener Pak. Cut. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan. Apakah Bapak tertarik untuk mengikuti penyuluhan yang saya lakukan? Itu kalau boleh tahu penyuluhan tentang apa ya Pak? Nah, untuk penyuluhannya itu tentang budidaya dalam ember gitu Pak. Jadi untuk mengisi waktu luang Bapak juga untuk melakukan budidaya ember ini. Oh baik Pak, nanti saya pikir-pikir lagi ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara penyuluhan kali ini. Jadi pada penyuluhan kali ini kita akan menjelaskan tentang budidaya ikan dalam ember guna meningkatkan produktivitas pertanian yang akan diisi oleh Rafif. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rafif di sini sebagai narasumber penyuluhan budidaya ikan dalam ember guna meningkatkan produktivitas petani. Jadi saya mau nanya dulu ke Bapak Ibu sekalian. Di sini sebelumnya Bapak Ibu punya lahan kosong nggak? Saya ada Pak, tapi itu tuh lahannya nggak terlalu luas, jadi saya tuh masih bingung mau memanfaatkannya tuh lahannya mau dibikin apa gitu supaya bisa menambah penghasilan saya selain menjadi petani gitu. Jadi kan sebelum menunggu masa panen kan ada waktu luang gitu, jadi saya bingung mau memanfaatkan lahan itu buat dijadiin apa gitu Pak. Oke, cut. Wah itu pas sekali Pak, dengan tujuan dalam budidaya dalam ember ini. Jadi budidaya dalam ember nggak membutuhkan lahan yang besar kali seperti kolam pada umumnya. Dia hanya butuh lahan yang sempit aja, bermodalkan ember dan alat-alat seadanya di rumah. Seperti yang sudah saya bilang, jadi budidayanya itu menggunakan ember. Embernya bisa ukuran yang 10 liter seperti yang ada di rumah, ataupun untuk ember cat yang ukurannya kurang lebih 20 liter masih. Jadi embernya itu diapain? Embernya bisa ibu tambahkan keran untuk jalur keluar air, ataupun nggak usah pakai keran juga nggak apa-apa. Setelah medianya siap, mulai diisi air. Setelah itu dikasih garam kosong sebanyak genggaman tangan aja. Habis itu dikasih E4. Nah, garam kosong itu gunanya untuk apa? Jadi gunanya itu untuk membunuh mikroorganisme yang ada di air, yaitu baik bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Setelah itu air didiamkan dulu kurang lebih selama 3 hari 4 hari, baru ditebar lelenya. Sebelum penebaran juga, usahakan itu bibit lelenya cari yang unggul dari kolam budidaya. Usahakan juga yang bersertifikat. Kenapa harus yang bersertifikat? Nah, jadi kalau yang nggak punya lisensi lelenya itu bisa jadi udah punya penyakit bawaan. Jadi harus cari yang bersertifikat ya Bapak dan Ibu. Cut. Sebelum ditebar bibit lelenya, jangan langsung dilepas di air ya Bu. Jadi ditaruh dulu di air sampai airnya itu
suhunya sama dengan yang di ember ini. Jadi yang dalam plastik pipet harus sama dengan yang dalam ember. Samanya cara tahunya gimana? Jadi ntar yang dalam plastik itu mengeluarkan kayak embun-embun. Setelah itu kurang lebih 30 menit baru ditebar. Cut. Baik, sebelum dikasih pakan, ikan itu didiamkan selama 1 kali 24 jam, jadi seharian. Untuk apa? Biar ikannya itu nggak stres. Jadi saat ikan dibawa perjalanan, itu kan airnya terkocok-kocok. Nah itu dia mengalami stres. Kalau stres, dikasih pakan, dia nggak bakal mau makan. Nah, untuk ganti airnya, dilaksanakan seminggu sekali. Ataupun bisa 2 minggu sekali. Cara tahunya ganti air gimana? Jadi kalau Bapak Ibu mendekati embernya ini, maka akan tercium bau yang tidak sedap, bau amis menyengat. Terus warna airnya juga berubah, keruh kecoklatan. Itu udah ciri-ciri harus diganti air. Nah, ganti airnya juga, airnya jangan langsung dihabisin ya Bapak dan Ibu. Jadi airnya dikurangi sebanyak 30-40%, baru ditambahkan dengan air bersih lagi. Cut. Setelah 1 kali 24 jam baru dikasih pakan. Untuk pagi hari dikasih pakannya itu 2 kali sehari. Sekali saat pagi hari dari jam 7 sampai jam 10, sore hari dari jam 3 sampai jam 5. Metode pemberian pakannya itu diberi pelet sampai ikannya kenyang. Jadi jangan langsung ditebar banyak-banyak, tapi ditebar sedikit-sedikit. Sedikit dimakan habis, sedikit lagi dimakan habis, sedikit dimakan. Nah kalau udah mulai tampak ada yang mengambang-ngambang, udah mulai nggak habis, berhenti kasih makannya, jangan berlebihan. Karena itu bisa berdampak pada kualitas air. Jadi untuk sore hari juga sama dengan pagi hari, diberi makan bertahap sampai kenyang. Jangan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Jika ada materi yang tidak tersampaikan dengan baik, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada Bapak. Baik, sekian materi yang diberikan dari Bapak Rafif. Saya juga ucapkan terima kasih. Baik, sekian dari materi ini. Adakah ingin yang bertanya? Saya mau nanya Pak, Baik, silakan. untuk benihnya tuh harus lele atau bisa ikan yang lain? Baik, silakan Bapak Rafif untuk menjawab. Cut. Oke baik, saya jawab sampai berdiri aja ya. Oke, jadi kenapa ikannya tuh lele paling bagus? Sebenarnya bisa ikan lain, ikan nila, ikan patin, dan ikan lain-lain. Tapi kenapa lele? Karena lele itu mempunyai adaptasi terhadap suhu, terhadap air itu, dia tuh punya adaptasinya baik. Dia tuh bisa tahan di suhu yang berganti dengan cepat. Dia bisa tahan di air dengan kekeruhan yang ikan lain tuh tidak cukup untuk hidup di situ. Jadi itu kenapa kita harus pilih lele. Oh begitu ya. Makasih Pak. Apakah bisa diterima? Bisa. Silakan untuk penanya selanjutnya. Saya Pak. Baik, silakan. Untuk airnya tuh harus khusus atau boleh air mana aja? Baik, silakan untuk Pak Rafif menjawab. Oke. Air sebenarnya air dari irigasi sawah pun bisa. Cuma lebih baik air yang digunakan itu air dari keran ataupun air yang sudah didiamkan selama kurang lebih seminggu dengan garam kosong. Kalau air dari sungai ataupun dari aliran-aliran saluran gitu, kita kan nggak tahu airnya itu sudah tercemar atau belum. Kalau sungai bisa jadi memang warnanya jernih, tapi di bagian sungai yang lain atau saluran lain ada pembuangan deterjen. Terus kalau irigasi sawah ada disinfektan, nah itu akan berdampak buruk pada ikannya. Jadi lebih diutamakan itu untuk airnya air keran saja, ataupun air hujan yang sudah ditampung seminggu gitu kurang lebih dan diberikan garam krosok. Apakah bisa diterima?
Bisa. Baik, sekian pemateri dari Bapak Rafif. Sebagai evaluasi, saya akan bertanya kepada Bima. Iya Pak. Ya. Jangan. Action. Baik, untuk pertanyaannya, mungkin Pak Bima bisa menyebutkan ikan apa saja yang dapat dibudidayakan dalam ember ini. Oke, izin menjawab ya Pak. Sepengetahuan saya yang seperti yang Bapak Rafif jelaskan tadi itu ikan yang bisa dibudidayakan di budidaya ember itu sebenarnya semua ikan tuh bisa dibudidayakan di ember. Cuman tuh sebaiknya tuh ikan lele karena apa? Karena ikan lele itu punya adaptasi yang bagus, dia punya imun tubuh yang bagus, jadi dia tahan terhadap suhu apabila emang suhunya naik dan perubahan drastis gitu dia tahan terhadap suhu. Terus dia juga mampu hidup di kualitas air yang kurang bagus gitu, kayak misal air yang keruh dia bisa bertahan hidup gitu. Sekian, terima kasih Pak. Baik, jawaban dari Pak Bima benar. Jadi Pak Bima sudah tahu ya tentang budidaya dalam ember ini ya. Insya Allah sudah paham Pak. Baik, kalau gitu saya akan bertanya kepada Mbak Aya. Jadi untuk pertanyaannya, air apa saja sih yang bisa dibudidayakan dalam ember ini? Untuk air yang bisa untuk menjadi budidaya di kolam ini tuh bisa dari air hujan, terus air keran. Air hujan tuh harus didiamkan selama 1 minggu seperti itu. Baik, Mbak Aya juga sudah tahu tadi tentang budidaya dalam ember ini ya. Cut. Action. Baik, jadi pada para peserta sudah mengerti tentang budidaya dalam ember ini. Nah, baik, sekian saya cukupkan penyuluhan pemberdayaan masyarakat kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.